Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Effendi. Kali ini kita akan belajar tentang pemodelan protein menggunakan Swiss model. Sebelum kita mulai tutorialnya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Oke, sebelum kita mulai tutorial, kita harus mengetahui apa itu homologi modeling. Homologi modeling merupakan teknik untuk membandingkan sekuen protein sampel dengan sekuen yang homolog dan sudah diketahui struktur 3D-nya. Homologi modeling ini juga disebut dengan comparative modeling karena prinsipnya membandingkan protein target kita dengan protein templates yang sudah ada modelnya atau sudah ada strukturnya. Tanpa berlama-lama, marilah kita mulai tutorialnya. Baik, bisa kita mulai untuk tutorialnya. Pertama, kita buka browser yang ada di komputer kita. Di sini saya menggunakan Google Chrome, tapi bisa juga menggunakan browser yang lain seperti Mozilla dan juga ada Internet Explorer. Kemudian kita akan menuju ke website yang bisa menjadi acuan atau sumber dari asam amino yang kita butuhkan nantinya untuk dilakukan pemodelan protein. Nah, beberapa website bisa dijadikan acuan atau bisa dijadikan sumber. Di antaranya ada NCBI dan juga ada Uniprot. Di kesempatan kali ini, saya menggunakan National Center for Biotechnology atau NCBI. Jadi, kita ke website NCBI dulu. Di sini saya sudah buka NCBI-nya. Nah, di tampilan awal ini kita langsung ke daerah sini. Kita ubah all databases ini ke protein. Kemudian kita ketik protein yang akan kita jadikan model nanti. Di sini saya menggunakan protein dari organisme COVID-19. Pada search ini atau bar untuk mencari suatu protein, di sini juga bisa menggunakan access number. Tapi di sini saya menggunakan organismenya. Jadi kemudian langsung di search. Nah, sudah ada. Kemudian kita pilih protein yang akan kita modelkan nanti. Nah, di sini saya menggunakan protein ini. Main protease. Yang kita butuhkan adalah sekuen asam amino dari protein ini. Caranya, kita ke format FASTA-nya. Di sini ada FASTA, kita klik. Kemudian ada seperti ini. Nah, ini merupakan sekuen dari asam aminonya. Kemudian kita copy, karena ini yang paling penting dan kita butuhkan untuk proses selanjutnya. Setelah di copy, kita menuju ke website Swiss Model. Nah, tampilan pertama Swiss Model seperti ini. Langsung kita start modeling. Nah, di sini juga ada beberapa keterangan. Di antaranya, di sini ada support inputnya, ada sequence, ada target template alignment, ada juga user template, ada juga di view project. Di sini juga ada ketentuannya, target sequence atau mode protein yang akan kita modelkan, itu harus formatnya FASTA, Clustal, plain string, atau valid UniProt KB. Nah, di sini langsung saja kita pastekan. Kemudian akan tampilannya berubah seperti ini. Ini menunjukkan sudah terinput sekuen kita. Kemudian kita namai project title-nya. Ini terserah kalian, terserah kita. Saya menamainya dengan COVID-19.
Nah, emailnya ini opsional, bisa diisi, bisa tidak. Di kesempatan ini saya tidak mengisinya. Kemudian langkah selanjutnya, kita menentukan template yang paling baik untuk menjadi model dari sekuen kita. Caranya, kita search for template-nya. Ini. Diklik. Nah, proses ini merupakan proses yang agak panjang, tergantung dari koneksi internet dan juga panjang sekuennya. Karena di proses ini, beberapa model akan dicari dan akan di-alignment dengan si protein targetnya. Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kita tunggu dulu. Nah, setelah selesai, akan terlihat seperti ini. Ada beberapa model atau template dari protein target kita. Di sini ada beberapa keterangan yang akan mendukung model yang paling tepat untuk protein kita. Jadi di sini juga ada namanya, proteinnya. Ini ada akses numbernya. Kemudian ada judulnya. Di sini ada coverage. Coverage ini menunjukkan berapa sekuen yang di-cover oleh protein template-nya kita. Kemudian di sini ada nilai GMQA. GMQA atau Global Model Quality Estimation. Di sini menunjukkan estimasi kualitas atau seberapa baik model tersebut atau template tersebut. Semakin tinggi nilainya, semakin baik. Nilainya antara 0 sampai 1. Kemudian di sini ada QSQA. QSQA ini adalah menunjukkan interaksi antara sekuen satu dengan sekuen yang lain. Kemudian di sini ada identitinya, kemudian ada metodenya, dan juga jenis proteinnya. Kemudian ada juga ligannya. Ligan ini, jika kita membutuhkan penelitian atau meneliti suatu protein dengan ligan tertentu, maka ligan ini bersifat penting. Jika kita klik tombol ini, maka akan muncul lebih detail tentang template yang akan kita jadikan model. Di sini juga ada hasil alignment-nya antara target dan juga si template-nya. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan memilih nilai GMQA-nya yang paling tinggi. Nah, saya memilih dua model ini karena dia sama. Kemudian kalau kita lihat quaternary structure-nya seperti ini. Nah, sekuen atau template yang kita pakai adalah template yang homodimer. Kemudian jenisnya yang ini. Ini yang tercover. Kemudian di sini juga ada PPI fingerprint. Kemudian di sini ada sequence similarity atau kemiripan sekuen. Di sini ada yang tadi ID-nya, kemudian judulnya, main protease, coverage-nya atau sekuen yang tercover, identitinya 100% dan similaritasnya 0,62. Ligannya jenis ini, kemudian metodenya ini, oligostate-nya jenisnya homodimer dan ditemukan oleh HH atau HH Blitz.
Di sini found by ini bisa berbeda. Jika found by-nya berbeda, maka model atau finalnya akan berbeda. Jadi harus menentukan yang paling baik. Kemudian di sini ada alignment of selected template. Di sini ada targetnya. Kemudian di bawahnya ini ada template-nya. Seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita cek atau centang template yang kita inginkan. Kemudian klik build model. Di sini juga membutuhkan waktu yang cukup lama, tergantung juga dengan koneksi internetnya dan kemampuan dari komputer masing-masing. Nah, ini merupakan hasil bangunan atau struktur protein dari template-nya. Di sini ada beberapa keterangannya juga. Ini juga ada ligand, ada GMQA atau Global Model Quality Estimation sebesar 0,99, artinya protein ini hampir mirip. Kemudian ada nilai K-mean. K-mean ini juga merupakan quality estimation. Kita tahu bahwa suatu model protein tidak 100% sama dengan protein target kita. Maka K-mean ini menjadi acuan seberapa baik model protein target dengan template kita. Di sini ada keterangan yang lebih detail tentang GMQA-nya. Di antaranya ada K-mean. K-mean ini nilainya antara 0 sampai 1. Kemudian ada CB. Semakin mendekati 0 semakin baik. Begitupun juga al-atom. Solvation ini ya, tingkat solubilitasnya. Kemudian ada torsion, ini terkait dengan standar deviasinya atau kenormalan data. Jika dilihat dari dot-dot ini adalah setiap dot ini menunjukkan struktur dari protein database. Kemudian di sini ada ketentuannya, Z-score. Ini jika di statistik seperti standar deviasi. Jadi ini dikatakan data normal atau distribusi normal ketika dot-dotnya ini kurang dari 1. Yang titik-titiknya yang paling gelap. Dan ini model kita ada di sebelah sini. Kemudian untuk melihat sekuen mana yang memiliki kualitas yang rendah. Sekuen yang memiliki kualitas yang rendah berada pada grafik kurang dari 0,6. Maka di sini daerah-daerah ini merupakan sekuen yang memiliki kualitas yang rendah. Kemudian di sini ada warna merah. Di sini juga menunjukkan kualitas dari sekuen yang rendah. Dan yang biru ini adalah sekuen yang baik atau lebih baik. Jika kita diamin seperti ini, maka akan terlihat K-mean-nya 0, di atas 0,6. Sedangkan yang ini di bawah 0,6. Begitupun yang
yang model lain. Di sini model 2. Kita klik. Nah, di sini adalah daerah-daerah di mana nah, seperti ini, teman-teman. Kemudian, untuk menyimpan atau untuk proses yang lebih lanjut atau penelitian yang lebih lanjut, format ini bisa disimpan dengan cara diunduh semuanya, kemudian di-save dan dilanjutkan ke aplikasi offline seperti Chimera ataupun PyMol. Jadi, seperti itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar tentang pemodelan protein. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.